Setiap kali gadis itu menjulurkan tangannya ke laut, ribuan ikan akan berenang mendekatinya. Namun para nelayan tidak terkejut, karena setiap kali gadis itu pergi ke laut bersama mereka, mereka selalu menangkap banyak ikan. Kekuatan uniknya adalah sumber makanan semua orang. Yang lebih mengejutkan, setiap hari orang-orang akan berbaris di depan rumahnya. Mereka mengatakan bahwa siapapun yang disentuhnya, penyakit mereka akan hilang dalam hitungan detik, bahkan luka kecil langsung sembuh dalam sekejap. Karena dirinya, kehidupan di pulau itu pun damai, tanpa penyakit atau kekurangan. Tapi suatu hari semuanya berubah. Ketika ia bermain di pegunungan dengan temannya, mereka melihat sarang lebah besar di tanah. Saat ia mendekat, lebah-lebah yang berdengung menjadi tenang dan hinggap di tangannya seolah-olah dia adalah ratu mereka. Dengan gembira ia menunjukkan keajaiban itu kepada temannya. Tapi kemudian ia melihat bahwa lebah-lebah lainnya mulai menghirang temannya. Karena panik ia mengepalkan tangan dan pada saat itu semua lebah jatuh ke tanah dan mati. Melihat itu, gadis itu menjadi takut. Ia berpikir sekarang orang-orang akan melihatnya sebagai monster. Jadi ia meminta temannya berjanji untuk tidak memberitahu rahasia itu kepada siapapun. Namun sejak hari itu semuanya berubah. Kekuatannya seakan menghilang. Ia tidak bisa lagi menyembuhkan orang yang sakit dan para nelayan tidak lagi menangkap ikan sebanyak sebelumnya. Penduduk pulau pun mulai khawatir dengan masa depan mereka. Isla adalah anak angkat dari pasangan Bobby dan Grace. Suatu malam saat Grace menyentuh tangan Isla yang sedang tidur, ia mendapati luka di tangannya sembuh dengan cepat. Ia segera memanggil suaminya dan luka di tangannya juga sembuh dalam sekejap. Keduanya pun terkejut menyadari bahwa kekuatan Isla kini hanya muncul saat ia tidur. Grace lalu membawa neneknya Isla untuk diobati dan ajaibnya sang nenek sembuh sepenuhnya. Neneknya lalu memberitahu kejadian itu kepada para warga. Tak hanya itu, ia juga memberikan ide jika Isla hanya memiliki kekuatan saat tidur, maka mereka harus membuatnya terus tertidur dengan obat tidur agar pulau bisa terus hidup sejahtera. Grace lalu memberi Isla obat tidur. Saat gadis itu akhirnya tertidur pulas, para nelayan membawanya ke laut dan menaruh tangannya ke dalam air. Keesokan harinya, mereka kembali mendapatkan tangkapan ikan yang melimpah. Mengetahui itu, sang ayah sadar warga pulau telah kehilangan akal dan segera memanggil polisi. Tak lama kemudian, seorang polisi dan petugas perlindungan anak datang untuk membawa Isla. Namun warga menolak dengan keras, bahkan mengancam dengan senjata. Bagi mereka, kehilangan Isla berarti kembali hidup dalam kemiskinan dan penyakit. Saat situasi memanas, polisi mengeluarkan pistol untuk menggertak. Namun tanpa sengaja pistolnya meletus mengenai Bobby. Bobby yang terluka hanya memohon agar nyawanya yang diambil, asal anaknya tidak disakiti. Sang nenek dan Grace lalu membawa obat tidur ke kamar Isla. Mereka memaksanya untuk meminum obat itu. Isla belum sadar apa yang terjadi hingga tiba-tiba ia dipaksa berbaring dan diberi minum. Tepat saat itu, temannya menerobos masuk sambil membawa senjata, mengancam agar mereka melepaskannya. Saat sang nenek hendak merebut senjata itu, teman Isla menembaknya. Isla lalu berteriak dan mengepalkan tangannya. Dan seketika semua orang di dalam rumah langsung tewas. Tidak hanya mereka, semua warga yang serakah di pulau itu pun ikut tewas.